Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Anton Sihombing melakukan sidak persiapan rangkaian sidang tahunan MPR, DPR, DPD Republik Indonesia yang akan digelar pada 16 Agustus mendatang untuk memantau kelengkapan semua peralatan teknis agar penyelenggaraan sidang dapat berjalan lancar dan tidak menemui hambatan. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui usai sidak keliling Gedung Nusantara didampingi Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Makmur di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Anton Sihombing mengatakan hasil kerja Kesetjenan DPR dalam mengelola alat-alat persiapan sidang maupun penataan ruangan sudah cukup baik. Anton menilai masih ada persiapan khusus yang harus terus diperhatikan dalam aktivitas protokoler seperti sound system maupun tata lampu yang mencukupi kebutuhan. Untuk itu, semua persiapan harus dikerjakan secara maksimal guna menghindari kekurangan peralatan atau kebutuhan yang di luar perhitungan sehingga seluruh agenda sidang dapat berjalan lancar sesuai rencana. Hari kita cek dan nanti general repetisi atau final check itu tanggal 15. Ini kan kalau di dalam itu yang mengerjakan itu DPD, tapi peralatannya semua kita siapkan. Anton Sihombing menilai persiapan yang dilakukan Kesetjenan telah mencapai 80%. Anton meminta pihak Kesetjenan memperhatikan semua aspek teknis dari yang terkecil sampai yang terbesar, termasuk kesiapan lift dan eskalator harus dipastikan kesiapannya. Anton menambahkan evaluasi keseluruhan terhadap tahapan-tahapan persiapan perlu dilakukan sebelum final check pada tanggal 15 Agustus untuk memastikan suksesnya sidang tahunan secara keseluruhan. Semua bagian karpetnya, ya, terus ruangan-ruangan yang dibutuhkan, taman-taman, bendera-bendera, dan lift, yang paling penting lift, eskalator ini. Itu dikerjakan secara super hati-hati, super ekstra, dan tim yang mengerjakannya itu khusus. Naomi dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, datang dari Komisi 10 DPR RI yang menemukan sekolah tidak ramah anak di Provinsi Papua dalam kunjungan kerja baru-baru ini. Dalam peninjauan ke beberapa sekolah di Kota Jayapura, tim Komisi 10 menemukan toilet dan laboratorium yang tidak ramah anak. Kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui usai meninjau Sekolah Dasar Entrop SMPN 5, SMAN 4, serta SMKN 2 dan SMK Penerbangan di Kota Jayapura, Provinsi Papua baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amalia mengatakan kamar mandi menjadi salah satu aspek yang penting dalam membangun sekolah ramah anak. Tata letak toilet perlu diperhatikan karena dari semua sekolah yang dikunjungi, toilet yang ada jauh di belakang dari sekolah. Menurut Ledia, tata letak toilet yang jauh di belakang sekolah berpotensi akan terjadinya kejahatan atau bullying terhadap anak-anak. Selain itu, sekolah ramah anak juga harus mendukung partisipasi siswa, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak punya SPM-nya, standar pelayanan minimum untuk katakanlah misalnya mendirikan sebuah sekolah yang ramah anak. Mestinya bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Juga tentang bagaimana SPM-nya laboratorium. Kalau tidak, itu akan menimbulkan kebahayaan untuk anak dan juga untuk gurunya. Karena misalnya untuk laboratorium kimia yang tadi kita lihat itu sebuah sekolah yang bagus seperti SMA 4, tidak punya lemari asam. Kemudian laboratoriumnya bocor. Nah, itu beresiko sekali gitu. Lebih lanjut, Ledia menilai kondisi laboratorium yang ada di SMAN 4 masih belum memenuhi standar keamanan. Pihak sekolah juga sulit dalam menyediakan bahan praktikum, termasuk bangunannya yang atapnya masih bocor, serta sirkulasi udara yang kurang dikhawatirkan akan beresiko bagi siswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan segera mengeluarkan standar pelayanan minimum untuk sekolah ramah anak, sehingga sekolah akan melakukan hal yang sama untuk terciptanya sekolah ramah anak dan aman demi masa depan anak-anak bangsa. Yang pertama sebetulnya gini, ketika kita bicara tentang sekolah ramah anak itu diantaranya yang harus kita perhatikan adalah kamar mandi. Kamar mandi dari semua yang dikunjungi adanya di belakang jauh sekali. Padahal itu ada aspek yang sangat berbahaya. Ketika kemudian potensi kejahatan terhadap anak menjadi lebih besar, akses orang luar ke dalam juga ada di situ.
dan tidak terjaga, potensi bullying juga akan lebih besar meskipun ada sekolah yang sudah mulai merapikan dengan menggunakan lebih terbuka. Tetapi persoalannya adalah tidak terdesain berada di tengah. Bagaimanapun juga ketika ada di tengah orang akan lebih segan. Mau tidak mau akan dikontrol kan oleh yang ada di situ. Dari Provinsi Papua, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari Komisi 2 DPR RI terkait masih belum optimalnya kinerja Badan Kearsipan di daerah dalam menangani arsip dan dokumen negara. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan bimbingan teknis tentang pengarsipan dokumentasi yang ada di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten kota. Kita simak informasi selengkapnya. Di dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintahan khususnya bidang kearsipan, Komisi 2 DPR RI melakukan peninjauan lapangan ke Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Komisi 2 DPR RI menilai pengelolaan arsip di daerah-daerah belum tertata dengan baik. Ditemui usai melakukan peninjauan lapangan ke Depo Arsip Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Komisi 2 DPR RI Zainuddin Amali meminta Badan Arsip Nasional berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu Badan Arsip Daerah untuk meningkatkan kualitas saran dan prasarana serta sumber daya manusianya agar kinerja lembaga kearsipan daerah dapat meningkat. Pengelolaan arsip di daerah-daerah itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya di tempat ini, untuk gedungnya saja masih sangat memprihatinkan, kemudian pengarsipan tentang hal-hal yang perlu menjadi arsip di daerah ini juga belum tertata dengan rapi dan belum baik pengelolaannya. Anggota Komisi 2 DPR RI Hetifah Syaifudian menyatakan belum adanya kesadaran tentang pentingnya arsip dan dokumentasi dan hal tersebut terlihat dari minimnya fasilitas, sarana dan prasarana anggaran maupun sumber daya manusianya yang kurang diprioritaskan. Hetifah berharap untuk kedepannya segala sesuatu yang berupa arsip dan dokumentasi dalam bentuk digital karena menjadi akan lebih mudah dan lebih bermanfaat. Nah oleh sebab itu ya ke depan kita sebenarnya berharap gitu ya di samping ANRI ya yang nasional tuh memberikan bimbingan teknis dan provinsi juga memberikan bimbingan teknis tentang pentingnya arsip kepada kabupaten kota sampai ke desa-desa. Kita juga ingin mereka difasilitasi dengan lebih sungguh-sungguh. Dari Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.